Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha dalam keadaan sehat, senantiasa bersemangat di dalam belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar masih dengan tema yang sama, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita masuk materinya, kita bahas dulu ya apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang kedua, menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak yang soleh dan soleha, pada pelajaran sebelumnya di subtema 1 kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, Bu Lina mau bertanya, pernahkah kalian memelihara hewan atau memiliki hewan kesayangan? Pernah dong. Di rumah mungkin ada hewan kesayangannya, memelihara burung, kemudian ada yang memelihara kucing. Nah, masih banyak lagi hewan peliharaan yang biasa kita pelihara di dalam rumah. Nah, kira-kira anak-anak yang soleh dan soleha, apa saja manfaat yang diperoleh manusia dalam memelihara hewan tersebut? Ada yang tahu tidak? Oke anak-anak, bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada yang tahu? Nah, kalau begitu mari kita simak berikut ini. Oke anak-anak, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan makanan, kemudian ada juga yang dijadikan simbol negara atau dijadikan hewan peliharaan. Nah, sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak hebat yang soleh dan soleha, hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut juga dengan ovipar. Ada juga dengan cara melahirkan atau vivipar. Ada juga dengan cara yang bertelur dan melahirkan. Ini disebut dengan ovovivipar. Nah, mari kita simak bersama cara-cara perkembangbiakan hewan tersebut. Nah, yang pertama, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Nah, hewan-hewan yang berkembang biak secara bertelur memiliki beberapa ciri-ciri. Antara lain, tidak memiliki daun telinga dan mengerangi telurnya. Jadi itu ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, masih ada beberapa ciri-ciri yang lain. Anak-anak yang soleh dan soleha boleh mencari ciri-cirinya, baik itu melalui media internet atau koran atau buku dan lain-lain. Oke anak-anak, adapun beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, di antaranya ada kura-kura, ayam, kemudian katak, ada ikan, ada tokek, bunglon, burung, buaya, belalang, belut, udang, cumi-cumi. Nah, semuanya itu berkembang biak dengan cara bertelur atau dengan cara ovipar. Nah, anak-anak yang hebat,
Masih banyak ya contoh-contoh yang lain. Silahkan anak-anakku mencari referensi yang lain selain yang Bu Lina sebutkan. Boleh ya dicari di internet maupun di koran, di buku, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas perkembangbiakan hewan yang kedua, yaitu dengan cara melahirkan atau vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut juga dengan vivipar. Nah, hewan yang melahirkan juga memiliki ciri-ciri ya anak-anak yang hebat. Nah, di antaranya ciri-cirinya memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi oleh rambut. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu yang pertama ada kelinci, kemudian ada singa laut, ada gajah, kuda, terenggiling, anoa, kemudian masih banyak yang lainnya. Ada kanguru juga ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita jadikan sebagai contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan biasanya identik juga dengan hewan mamalia ya. Nah, yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi ini gabungan antara bertelur dan melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan antara lain kuda laut, ular, iguana, ikan hiu, kadal, dan lain-lain. Jadi ada beberapa contoh yang lain yang mungkin anak-anak yang soleh dan soleha bisa mencari informasinya baik melalui internet, buku, koran, dan lain-lain. Oke, itulah tadi 3 cara perkembangbiakan hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, selanjutnya mari kita pahami tentang Pancasila. Nah, jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Pancasila, sila pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak hebat yang soleh dan soleha, kita simak ya tentang penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingatkah kalian tentang bunyi sila keempat? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, musyawarah di sini artinya adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi dalam menyelesaikan suatu masalah kita perlu untuk bermusyawarah. Nah, baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang kita lanjut ya. Yang mana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, antara lain, yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, di dalam rumah juga dalam keluarga ketika ada suatu kehendak atau keinginan anak-anakku jangan dipaksakan ya, tidak boleh memaksakan kehendaknya baik terhadap orang tua, terhadap kakak maupun adik. Oke, yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta yang kelima, melaksanakan hasil musyawarah
dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, demikianlah tadi materi yang sempat Bu Lina sampaikan, mulai dari materi tentang perkembangbiakan hewan, kemudian tentang penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga apa yang Bu Lina sampaikan bermanfaat untuk anak-anakku yang soleh dan soleha di kemudian hari. Begitu dengan Bu Lina sendiri. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Nah, untuk tugasnya, silahkan anak-anakku untuk membuat dalam bentuk diagram Venn beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, sebagai contohnya, Bu Lina tampilkan contoh diagram Venn-nya, kemudian contoh hewan, beberapa contoh hewannya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha boleh mencari contoh hewan yang lain. Nah, untuk tugas yang kedua, anak-anakku silahkan menulis contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk gambarnya tadi, boleh diwarnai ya semenarik mungkin. Nah, kemudian itu ditulis di dalam buku tulis, kemudian difoto lalu dikirim ke Bu Lina. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.